Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya hakul yakin setiap kali berada di majlis maulid, maka kita adalah orang-orang yang paling pantas mendapatkan keberlimpahan karunia. Mudah-mudahan setelah ini ajakan dari DKM Masjid akan kita jawab. Satu orang yang hadir di tempat ini 1 juta aja, rapi semuanya. Romannya pada bengong, apa iya ini? Yakin apa enggak Bapak Ibu? Nanti kita ngaji, itu kekecilan buat umat Nabi Muhammad. Nanti kita ngaji, berapapun angka yang disebut dan dibutuhkan oleh Masjid Al-Falah ini terlalu kecil buat umat yang di dalam hatinya mencintai baginda Rasulullah. Nanti kita ngaji, saya akan penuhi majlis ini dengan janji dari Allah dan sabda dari Nabi SAW yang menceritakan perihal kita yang hadir, yang terlibat dalam acara ini. Engkau adalah orang-orang yang teristimewa. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan. Boleh Bang, naikin lagi Bang? Ini udah rada berat banget suara, karena nih ntar bakalan naik 5 oktav nih suara saya. Yang terhormat Al-Mukarram Wal-Muhtaram guru kita Al-Habib Abdullah bin Umar Banahsan, Al-Habib Fadil Banahsan. Yang terhormat Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ketua DKM Masjid Al-Falah Akhifillah Kiai Haji Farid Ma'ruf. Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Nasrullah Jamaluddin. Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Sanusi Rohali MA. Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Zainul Tahir. Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Yazid, dan para kiai, para asatidz yang maafkan keterbatasan saya menyebutkan namanya satu persatu, karena tadi Ketua DKM bilang sebelum jam 10 udah kita makan nasi, bukan jam 11 ya sih. Jadi saya punya waktu 20 menit. Bang Ajis mana Bang Ajis? Bang Ajis tak kira-kira kurang 2 menit berdiri ya. Iya kan? Jamaah sekalian yang berbahagia, kita langsung masuk ke dalam hikmah dari Bang Ajis. Jadi kayak Mas Agung nanti kasih syarat. Yang saya baca tadi di awal menjadi kajian pertama di majlis ini, bahwa engkau yang hadir di majlis maulid adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah. Nanti kita buka di rumah surat Al-An'am ayat 47, ketika Allah ceritakan tentang kita yang hadir di majlis ini. Siapapun engkau sebelum datang ke tempat ini boleh jadi punya banyak masalah. Siapapun engkau sebelum datang ke tempat ini boleh jadi dalam kesusahan. Tapi bila sudah duduk di Masjid Al-Falah dan bersama menggelorakan cinta kepada baginda Rasulullah, apalagi kita kumpul di tempat ini, di rumah Allah, maka engkau adalah orang yang kata Al-Quran nggak boleh dalam ketakutan, nggak boleh dalam kesedihan. Saya bertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan dunia akhirat. Jadi kita semua nanti akan menyambut apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DKM. Terlalu sederhana bila mereka sudah teruji cinta kepada baginda Rasulullah,
maka mereka rela mengorbankan apapun karena ada kualitas cinta di dalam dada kepada Nabi yang mulia. Jemaah, saya perlu sampaikan ini karena ingin mengapresiasi. Ini berjam-jam loh duduk di tempat ini. Dari sejak habis sholat Isya, bahkan para ibu banyak yang di jalanan. Di sampingnya nggak peduli mereka, padahal ada got. Hati-hati bu, jangan sampai nyemplung. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya perlu sampaikan ini bukan kehendak kita semata. Ini undangan dari baginda Rasulullah yang dijawab oleh orang-orang pilihan dari Allah. Bukan sembarangan. Di masa Rasulullah hidup banyak yang melihat baginda Rasulullah, tapi yang beriman adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka bila kita merujuk kepada surat Al-An'am yang saya baca tadi, apa yang disampaikan dalam firman Allah, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin, dan tidaklah kami utus para utusan kecuali tugas mereka dua, memberikan kabar gembira dan kemudian memberikan peringatan. Kita nggak bisa memahami ini ayat tanpa membuka lembaran-lembaran tafsir. Kita lihat apa yang dimaksud dengan mubasyirin. Mereka para nabi dan sayyidul anbiya'i wal mursalin adalah baginda Rasulullah yang malam ini kita berkumpul karena cinta kepadanya. Diceritakan di dalam Al-Quran, tugasnya adalah mereka memberikan kabar gembira bisa'atir rizki fid dunya wa thawabi fil akhirah. Mereka yang mencintai baginda Rasulullah, maka mereka harus tahu yang mereka akan dapatkan adalah keluasan rizki dari Allah selama mereka di dunia dan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Ya Pak, cuma lempengan ini gak banyak orang yang pada gila. Dia anggap bahwa duduk di majlis maulid sekedar rutinitas ritual, sekedar untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tidak. Kalau kebahagiaan akhirat engkau sudah dijamin dengan cinta kepada baginda Rasulullah, apalagi cuma urusan dunia. Maka ketika saya mendengar laporan tadi dari ketua DKM yang mewakili ketua pembangunan, itu angka kelewat kecil bila disodorkan kepada mereka yang duduk di tempat ini berjam-jam dan tidak bangkit, tidak beranjak karena hati mereka terpaut dalam kerinduan kepada baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Kita sudah teruji bahwa rela mengorbankan apa saja demi mendapatkan kerinduan Allah dan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran ini, faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah yang janjiin buat kita yang hadir di tempat ini, barang siapa yang beriman dengan apa yang Allah telah turunkan, Allah telah utus para utusan dan dikomandani dalam tanda kutip oleh baginda Rasulullah, yang akan mereka dapatkan adalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan pada mereka, tidak ada kesedihan. Makanya Kiai Farid nanti akan terhenyak, terkagum-kagum bahwa tadi itu yang barcode akan dijawab oleh mereka yang mencintai baginda Rasulullah dengan angka-angka yang tidak pernah terbayang. Ini angka jemaah. Ini
yang disodorkan kepada kita adalah ajakan untuk bersama baginda Rasulullah di dalam surga. Siapapun akan rela mengorbankan, apalagi diceritakan di dalam Al-Quran bahwa mereka, orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang yang akan dikeluarkan dari Allah dari segala kesusahan. Kita lihat ayatnya. Saya ingin sampaikan di tempat ini bukan sekedar bahwa saya menjanjikan sesuatu yang tidak terjadi, tetapi saya cuma mengutip apa yang ada di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan perihal kita. Ketika turun ayat yang kita hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita buka lagi tafsirnya. Saya tidak ingin berbicara dalam pemahaman saya, tapi kudu membawa orang-orang yang diberikan keahlian oleh Allah memahami ayat Al-Quran. Kita buka tafsirnya. Pada saat itu ayat turun menceritakan tentang keagungan baginda Rasulullah. Maka kemudian ada seorang lelaki yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, ma a'taka Allahu min khairin illa asyrakana. Dalam kitab tafsir diceritakan, begitu ayat tersebut turun, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menghadap kepada sang Nabi. Ya Rasulullah, tidaklah Allah memberikan kepadamu dari berupa kebaikan, kecuali Dia, Allah, akan menyertakan kami sebagai umatmu mendapatkan kebaikan. Ini pemimpin sejati. Pemimpin sejati tidak akan pernah membiarkan kesulitan terhadap orang-orang yang dipimpin. Ini dia ya. Hanya terjadi pada baginda Rasulullah. Kalau pemimpin dunia yang ada, kayaknya mah kagak bosan-bosan nyusahin rakyatnya. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kesian banget yang punya TV, dia kudu beli lagi set top box. Katanya harganya 200 ribuan. Makanya kalau yang tinggal di daerah banjir, bukan cuma nyelamatin TV-nya doang, sekarang set top box-nya kudu diselamatin. Itu dia pemimpin dunia ya akhi. Tidak ada satu target untuk membuat tersenyum pada orang-orang yang dipimpin. Berbeda dengan baginda Rasulullah. Ketika beliau mendapatkan pujian, mendapatkan salawat, cucuran rahmat dari Allah, para malaikat kemudian bersalawat. Jemaah sekalian yang berbahagia, umatnya diajak. Ketika mendengar pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq, langsung dijawab oleh Allah. Tuh istimewanya umat Nabi Muhammad. Begitu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ma a'taka Allahu min khairin illa asyrakana. Tidak ada yang Allah berikan kepadamu berupa kebaikan kecuali kami umatmu kebawa dalam kebaikan itu. Turunlah surat Al-Ahzab lainnya, ayat lainnya. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya Allah, umat Nabi Muhammad. Maka ini jadikan sebuah ladang buat kita untuk bisa berterima kasih karena dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini jawaban. Dia Allah yang bersalawat kepada kalian. Apa bentuk salawat Allah kepada hambanya? Allah memberikan cucuran rahmat.
Jemaah, dan bahkan malaikat juga mendoakan, bersolawat karena memohonkan ampun atas umat Nabi Muhammad. Siapa kita? Menurut Al-Quran, ente boleh jadi bukan anak pejabat, ente boleh jadi bukan anak orang kaya, ente boleh jadi gak punya pekerjaan tetap, tapi malam ini engkau disadarkan dengan sebuah kedudukan yang gak kesentuh oleh siapapun yang punya jabatan di negeri ini, kecuali itu dia umat baginda Rasulullah. Kalau situ dapat sholawat, ente silok dengan orang yang punya kedudukan gubernur, ente silok dengan kedudukan mereka yang punya jadi menteri, ente silok dengan orang yang katanya jadi nomor 1 di republik ini. Ada batasnya ya akhi, ada batasnya. Tapi kita orang yang mendapatkan sholawat dalam bentuk rahmat langsung dari Dia yang maha sempurna. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ala inna wa'dallahi haq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Ketahuilah bahwa janji Allah adalah benar, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lihat, jemaah sekalian berbahagia, kita mendapatkan sholawat dari Allah, cucuran rahmat. Bahkan kalau kita merujuk kepada Sahih Muslim, satu sholawat yang kau lafazkan untuk baginda Rasulullah, 10 sholawat yang pasti kau dapatkan dari Allah. Lalu hitung berapa kali sholawat yang kau baca pada malam ini di Masjid Al-Falah, lalu kalikan 10 itu yang kau dapatkan malam ini, langsung sholawat dari Dia yang maha sempurna. Tidak ada Tuhan selain Allah, semua dalam genggamannya. Apa yang menjadi alasan kemudian kau takut ketika mendapatkan ajakan dari ketua DKM untuk sekadar membuat ini bangunan menjadi tampak indah, megah dan layak untuk dijadikan tempat ibadah? Kecilan. Saya yakin betul, saya orang yang alirannya optimis. Wajah-wajah umat Nabi Muhammad tidak pernah terlihat ketakutan bila diajak untuk melakukan kebaikan. Bapak, Ibu, karena kita sudah teruji, sudah dapat kode 5 menit lagi bagian penutup. Jemaah sekalian berbahagia, saya ingin langsung memilihkan materi buat tambah keyakinan kita semuanya. Buat keyakinan kalau kita bukan orang sembarangan. Lihat umat Nabi Muhammad, sampai Nabi dalam tanda kutip bertanya-tanya saking istimewanya umat Nabi Muhammad. Kita buka surat At-Taubah, ketika ada sebuah masjid yang dibangun, yang disebut Masjid Quba, pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah. Jemaah, ketika itu Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa di dalam Masjid Quba ada orang-orang yang dipuji oleh Allah. La takum fihi abada. Maksudnya adalah jangan kau sholat di masjid yang dekat dengan Quba, Masjid Firor. La takum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini cerita orang-orang yang ada di Masjid Quba yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi datang kepada penghuni
Masjid Quba. Dan semua masjid ini berlaku. Masjid itu dibangun pondasinya atas takwa. Semua masjid kalau bukan berdasarkan ketakwaan, dia akan gampang rubuh, dia akan gampang hancur. Allah yang menceritakan masjid itu dibangun pondasinya adalah ketakwaan. Apa yang Allah ceritakan? Di dalam masjid ada orang-orang yang